Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pasar keuangan internasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dini Mailina Putri dengan NIM akhir 203. Nama saya Nidalwan Wazahra dengan NIM 206. Oke, langsung saja kita mulai. Pokok bahasan kita pada kali ini yaitu motif menggunakan pasar keuangan internasional, yang kedua pasar uang internasional, yang ketiga pasar kredit internasional, yang keempat pasar obligasi internasional, dan yang kelima pasar saham internasional. Yang pertama ada motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang pertama, motif pertamanya yaitu untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditur akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kredit akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Kemudian yang ketiga, diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Next. Yang kedua, motif uang meminjam dari pasar asing. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Yang kedua, taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, motif melakukan investasi pada pasar asing. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Investor mengharapkan perusahaan pada suatu negara tertentu dapat mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan di negara asal investor. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Beberapa investor membeli sekuritas keuangan dalam satuan mata uang yang diharapkan akan menguat terhadap mata uang asal mereka. Nah, yang terakhir, diversifikasi internasional. Jika seluruh portofolio investor tidak hanya bergantung pada perekonomian suatu negara, dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko. Selain itu, investor kemungkinan dapat akses masuk ke pasar asing untuk menanamkan dananya ke berbagai industri yang tersedia pada suatu negara. Selanjutnya ada pasar uang internasional. Pasar uang internasional mencakup bank-bank besar pada negara di seluruh dunia. Fungsi utama dari bank dalam pasar ini adalah untuk menghubungkan dana dari deposan ke peminjam. Fungsi lainnya adalah peminjaman antar bank. 2 elemen penting dalam pasar uang internasional adalah pasar uang Eropa dan pasar uang Asia. Di sini ada pasar uang Eropa. Pasar uang Eropa dapat ditelusuri pada pasar euro currency yang berkembang selama tahun 1960 sampai 1970. Pada periode tersebut, banyak MNC memperluas usahanya dan dolar AS digunakan secara luas sebagai sarana perdagangan internasional. Untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara Eropa, maka perusahaan AS menyimpan dolar AS di bank-bank Eropa. Bank-bank di Eropa bersedia menerima simpanan dalam dolar AS karena dapat minjamkan dolar tersebut ke nasabah korporat di Eropa. Simpanan dolar di bank-bank Eropa dan juga di negara lain dikenal dengan nama euro dolar, dan pasar untuk euro dolar dinamakan dengan euro currency atau euro currency market. Euro currency semakin bertumbuh dengan adanya beberapa peraturan di AS seperti pembatasan pinjaman oleh bank di AS dan pembatasan suku bunga deposito di AS.
Selain itu, OPEC umumnya mengharuskan pembayaran minyak dilakukan dalam dolar sehingga menyebabkan negara-negara OPEC menggunakan pasar euro currency. Oke, selanjutnya ada pasar uang Asia. Seperti pasar uang Eropa, pasar uang Asia berawal dari pasar yang melibatkan sebagian besar deposito dalam dolar. Awalnya dikenal dengan nama pasar dolar Asia atau Asian Dollar Market. Timbulnya pasar uang Asia karena adanya batasan untuk pasar uang Eropa untuk negara-negara di Asia seperti jarak, perbedaan waktu, dan lain-lain. Bank merupakan salah satu perantara bank dalam pasar keuangan internasional. Terdapat 3 peraturan yang paling signifikan memberikan kontribusi untuk arena persaingan global, yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1 Eropa atau Single European Act. Peraturan ini dikeluarkan tahun 1955 dan berlaku di negara-negara Uni Eropa. Berikut ini isi peraturan yang relevan dengan industri perbankan. Yang pertama, modal dapat mengalir dengan bebas di seluruh Eropa. Yang kedua, bank dapat menawarkan berbagai jenis pinjaman, sewa guna usaha atau leasing, dan sekuritas di seluruh Uni Eropa. Yang ketiga, peraturan terkait persaingan, merger, dan pajak akan serupa di seluruh Uni Eropa. Yang keempat, suatu bank yang didirikan pada salah satu negara Uni Eropa memiliki hak untuk melakukan perluasan di negara Eropa lainnya. Aturan lain dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank yang memasuki Eropa memiliki kekuatan perbankan yang sama dengan bank yang telah ada. Aturan ini juga berlaku untuk bank non-AS dan yang memasuki AS. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kesepakatan Basel. Sebelum 1987, standar modal yang harus dipenuhi bank berbeda antar negara sehingga memungkinkan bank untuk memperoleh keunggulan persaingan dari bank lain. Pada Juli 1988, melalui kesepakatan Basel atau Basel Accord, disepakati bahwa bank harus memiliki modal yang setara dengan minimal 4% dari asetnya. Yang ketiga, kesepakatan Basel II. Tujuan dari adanya kesepakatan Basel II ini yaitu untuk mengoreksi ketidakkonsistenan yang masih ada di antaranya adalah mengatur perbedaan jaminan antar bank, mengatur risiko operasional atau risiko kerugian yang berasal dari proses atau sistem internal yang tidak baik atau gagal. Selanjutnya ada pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman selama 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh bank untuk MNC atau badan pemerintah di Eropa dinamakan Euro Credit atau pinjaman Euro Credit atau Euro Credit Loan. Pinjaman ini diperoleh pada pasar Euro Credit atau Euro Credit Market. Pinjaman ini dapat diberikan dalam bentuk dolar atau mata uang lain dan umumnya jatuh tempo dalam 5 tahun. Untuk tingkat bunga yang diberikan disesuaikan dengan pergerakan pada beberapa suku bunga pasar seperti London Interbank Offer Rate atau LIBOR. Selanjutnya ada pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional digunakan oleh MNC untuk memperoleh jangka panjang. Alasan MNC memilih dan menjual obligasi di pasar obligasi internasional adalah yang pertama ada para penjual obligasi dapat menarik permintaan yang tinggi di negara asing tertentu dibandingkan dengan menjual di negara mereka. Yang kedua, MNC lebih menyukai untuk mendanai proyek asing tertentu dengan mata uang tertentu dan karenanya berusaha memperoleh dana dalam mata uang yang banyak digunakan. Yang ketiga, pendanaan di negara asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah memungkinkan MNC mengurangi biaya pendanaan. Salah satu contoh obligasi internasional adalah pasar obligasi Eropa. Obligasi yang dijual disebut dengan Eurobond, yaitu obligasi yang dijual di negara selain negara asal mata uang yang digunakan dalam obligasi tersebut. Pada pasar uang internasional, pasar kredit internasional, dan pasar obligasi internasional, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Tingkat bunga pinjaman ini berbeda antara mata uang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pasar saham internasional. Pasar saham internasional terdiri dari semua saham yang dibeli dan dijual di luar negeri penerbit saham tersebut. Pembeli saham mencakup perusahaan lain, bank, reksadana,
dana pensiun, dan investor perorangan. Berikut karakteristik-karakteristik saham internasional. Yang pertama, kapitalisasi. Pasar saham global mencakup dua kelompok besar, yaitu pasar saham negara maju dan pasar saham negara berkembang atau disebut sebagai emerging market. Nilai kapitalisasi diukur dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian dikonversikan ke dolar untuk memudahkan perbandingan. Nilai kapitalisasi dipengaruhi oleh harga saham dan kurs mata uang lokal terhadap dolar. Jika mata uang lokal menunjukkan apresiasi terhadap dolar, maka kapitalisasi akan semakin meningkat. Dengan demikian, akan terjadi fluktuasi kapitalisasi saham karena faktor-faktor tersebut. Yang kedua ada rasio perputaran saham. Kemudahan suatu sekuritas dijual merupakan karakteristik yang diinginkan oleh investor. Jika suatu investasi tidak liquid, maka investor akan mengalami kesulitan menjual aset tersebut. Ia akan menunggu lama untuk mencari calon pembeli, atau alternatifnya ia harus memberi potongan diskon yang cukup besar untuk menarik calon pembeli dengan cepat. Korelasi yang rendah antara pasar berkembang dengan pasar maju merupakan keuntungan investasi internasional. Tapi pasar berkembang mempunyai kelemahan, yaitu cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar maju. Likuiditas bisa diukur melalui rasio-rasio perputaran, yaitu rasio antara nilai transaksi selama periode tertentu dengan nilai kapitalisasi pasar pada akhir periode yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin liquid suatu pasar. Yang ketiga, indikator lainnya. Dua indikator yang bisa dipakai untuk melihat daya tarik pasar dalam hal diversifikasi internasional adalah indikator konsentrasi pasar dan korelasi return antar saham atau dengan saham asing. Pasar negara berkembang cenderung mempunyai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju. Konsentrasi yang tinggi tersebut mengidentifikasikan bahwa beberapa perusahaan mendominasi pasar, dan dengan demikian manfaat diversifikasi menjadi relatif terbatas dibandingkan kalau tingkat konsentrasi kecil. Perhitungan indikator konsentrasi lainnya seperti konsentrasi aset dan konsentrasi sektor menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.